Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak baik? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Bagaimana puasa lancar? Puasa semua? Nggak puasa, Bu. Alhamdulillah puasa, Bu. Lagi biasa, Bu. Oh ya. Baik, sebelum kita melaksanakan pelajaran kali ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Maka itu Ibu meminta untuk perwakilan siswa untuk memimpin doa. Ya, ketua kelas dipimpin doanya. Baik, untuk memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, Ibu absen dulu ya terlebih dahulu. Dewi Fatmawati. Hadirah. Oke, Dian Eka Putri. Nggak ada, Bu. Apa keterangannya? Alfa. Oke, apa ya? Evelyn Janetia. Hadirah. Oke. Jadi masuk semua ya selain Dian Eka Putri. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, udah siap belum belajar? Udah, Bu. Ayo coba dilihat dulu sekelilingnya masih ada sampah atau tidak. Bajunya dirapikan dulu. Ya. Ada, Bu. Ambil. Ada sampah, Bu. Nah, nanti dibuang ya kotak sampah. Oke. Nah, fokus. Ya, Bu. Baik, kemarin kita kan sudah mempelajari tentang pelestarian lingkungan. Masih ingat nggak kegiatan apa yang dapat melestarikan lingkungan? Saya, Bu. Ya. Memilah sampah. Nah, ada lagi? Saya, Bu. Daur ulang. Oke. Nah, tadi kan ada yang jawab memilah sampah. Apa sih kegunaan memilah sampah? Agar memudahkan proses pengolahan di TPA, Bu. Karena kalau tidak dipilah maka sampah itu akan menumpuk menjadi gunung di TPA dan menjadi permasalahan lingkungan. Ya, benar jawabannya. Jadi bila sampah itu tidak dipilah maka dia akan menggunung dan itu menyebabkan panas terus tanpa oksigen. Jadi dia memudahkan untuk menghasilkan lindi. Lindi itulah yang akan menyebabkan pencemaran lingkungan. Oke. Ada yang tahu hari ini kita akan membahas tentang apa? Saya, Bu. Ya, Pembuatan daur ulang dari sampah. ya, benar sekali. Ada yang tahu tidak apa aja sih contoh dari produk yang bisa dibuat dari daur ulang sampah? Saya, Bu. Ya. Bisa misalnya dari botol bekas ya, Bu, bisa disulap menjadi vas bunga dan celengan. Oke, benar. Terima kasih atas jawabannya. Baik, coba kalian perhatikan di sekeliling kalian. Masih banyak sampah yang dibuang sembarangan. Contohnya di pinggir jalan. Pasti ada tuh sampah yang dibuang sembarangan, baik oleh pengguna jalan maupun sampah rumah tangga yang sengaja dibuang di pinggir jalan. Padahal itu merupakan tindakan yang tidak terpuji. Kalian tahu kan, sampah rumah tangga itu terdiri dari sampah organik dan anorganik. Kalau mau diolah, sampah organik itu dapat diolah menjadi pupuk, sedangkan sampah anorganik jadi kerajinan yang bernilai ekonomis. Oh, begitu, Bu. Ya. Jadi tujuan pembelajaran hari ini yaitu diharapkan kalian bisa menerapkan hidup yang sehat dan juga bersih. Terus menjaga lingkungan serta dapat menciptakan sebuah produk yang bagus. Nah, di sini Ibu punya artikel. Ini Ibu bagikan ya artikelnya. Coba kalian baca, pahami, lalu kalian bisa sampaikan apa sih permasalahan yang ada dalam artikel itu. Baik, sudah ada yang menemukan permasalahannya? Saya, Bu. Ya, Evelyn, silakan. Jadi menurut artikel ini yang saya baca yaitu tumpukan sampah di sungai ini akan menyebabkan warna dari air sungai ini menjadi hitam, yang dimana warna yang menghitam ini akan tidak sedap untuk dipandang dan juga aroma pun berubah sehingga sungai yang tadinya
dapat berfungsi untuk kegiatan masyarakat sehari-hari, tidak bisa digunakan sebagaimana mestinya. Oh, baik. Baik, terima kasih atas pemaparannya, itu sudah cukup baik. Jadi di sini permasalahan itu Sungai Ciliwung itu mengalami pencemaran, ya kan? Lalu dibersihkan. Namun sampah yang dibersihkan itu tidak diolah, tapi hanya dipindahkan ke tempat sampah seperti itu. Jadi di sini kita akan mengulas masalah itu, yaitu membuat sebuah produk yang bernilai ekonomis. Baik, sekarang Ibu minta kalian untuk duduk berkelompok dan tolong keluarkan tugas produk daur ulang yang telah Ibu berikan kemarin. Baik Ibu, sini ada lembar diskusi. Ini bukuin. Jadi di sini di lembar diskusi ini ada beberapa poin yang harus kalian diskusikan mengenai produk yang telah kalian buat. Poin pertama kan, bagaimana prosedur pembuatan produk yang kalian buat? Itu kalian sebutkan alat, bahan, dan langkah-langkahnya. Tolong harap perhatikan ya. Ya, Bu. Poin kedua yaitu mendeskripsikan alasan produk dibuat secara relevan. Jadi itu alasan kalian tuh membuat produk itu. Misalnya produk ini mengangkat dari sebuah masalah. Terus manfaat produk itu apa? Terus alasan produk ini itu apa? Oke? Ibu kasih waktu ya buat mengerjakannya, buat berdiskusi dengan teman sekelompoknya. Oke, perhatian anak. Waktu diskusi sudah habis. Jadi Ibu harap ada perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ayo. Silakan kelompok 1. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Di sini produk yang kami buat dari hasil olahan sampah yaitu ada sejenis vas bunga, di mana dari jurnal yang saya baca banyak yang membahas tentang perkembangan fashion menimbulkan dampak negatif, yaitu para penjahit dan konveksi membuang sisa kain perca begitu saja. Sedangkan kain perca ini merupakan barang yang tidak tahu kapan terurainya. Nah, ini bersumber dari jurnal edukasi pengelolaan sampah ya oleh Yusida Mansa Indah. Oke, terima kasih. Presentasinya sudah baik. Oke, baiklah. Dari hasil presentasi tadi, apakah ada yang ingin bertanya kurang jelas gitu? Saya, Bu. Oke, Pauline, silakan. Nah, jadi yang saat ini kan banyak banget nih, Bu, sampah-sampah botol, sampah-sampah plastik. Nah, butuh waktu berapa lama sih, Bu, untuk botol dan juga sampah plastik itu terurai? Oke. Saya jelasin ya di papan tulis. Oke, ini merupakan waktu yang dibutuhkan dalam mengurai sampah oleh alam ya. Pertama, ada botol plastik yaitu 400 tahun. Makanya kita dianjurkan untuk menggunakan botol tumbler. Terus ada kaleng aluminium 80 sampai 100 tahun namanya. Ada plastik kresek yaitu 10 sampai 20 tahun. Tuh, jangan pakai plastik. Makanya kita kalau belanja itu harus pakai kantong belanja ya, dari kain itu, jangan plastik. Terus ada sepatu kulit selama 25 sampai 40 tahun. Wow. Kertas yaitu 2 sampai 5 bulan. Walaupun cuma berapa bulan tapi tetap aja itu pencemaran. Terus ada botol kaca 1 juta tahun. Wow. Ada filter rokok. Orang merokok itu sampahnya bisa terurai selama 10 tahun lamanya. Banget, Bu. Nah, ada sayuran dan buah yaitu sampah organik selama 2 bulan. Yang tidak diketahui kapan terurainya yaitu ini, styrofoam. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya, Bu. Ya, Dewi. Boleh? Nah, itu kan styrofoam belum tahu ya kapan terurainya, walaupun bakalan terurai. Terus bagaimana upaya yang bisa kita lakukan kalau kita mau beli geprek atau apa tapi mau di take away
Oke, Ibu akan jawab pertanyaannya ya. Jadi Ibu sih saranin ya kalian tuh bawa piring aja. Bawa piring kalau mau bawa pulang kan. Oke, bercanda. Kalau Ibu ya, kalau misalnya kayak gitu pasti sebisa mungkin untuk makan di tempat. Makan di tempatnya. Jadi kan nggak bawa pulang tuh, bisa meringankan penggunaan styrofoam juga. Tuh. Oke? Iya, Iya, Bu. Ada yang ingin tanya lagi? Apa ya, Bu? Nggak ada Bu, Oke, sudah cukup. Oke. Oke, karena waktunya sudah mau habis, Ibu ingin bertanya, kesimpulan apa sih yang kalian dapat dari pelajaran hari ini? saya Bu. Evelyn, silakan. Jadi daur ulang itu adalah kegiatan, salah satu kegiatan yang dapat kita lakukan untuk melestarikan lingkungan dan mengurangi pencemaran lingkungan. Contohnya yaitu seperti botol plastik yang lama sekali terurai, ketika kita mendaur ulang itu bisa menjadi produk yang bernilai ekonomis dan juga dapat dipakai kembali seperti itu Bu. Oke, sangat bagus kesimpulannya, terima kasih. Jadi daur ulang itu merupakan upaya yang dapat kita lakukan untuk melestarikan lingkungan. Contohnya nih ya, sampah kertas. Sampah kertas itu dapat didaur ulang menjadi sebuah kertas baru, yaitu kertas buram. Terus dalam pelestarian lingkungan, pemerintah juga telah turun tangan, yaitu contohnya dengan diadakannya program naturalisasi sungai, terus ada bank sampah. Jadi itu memicu masyarakat untuk apa ya? Untuk kesadaran untuk menjaga lingkungannya sangat tinggi, yaitu dengan menyetorkan sampah yang dapat didaur ulang, terus mereka dapat uang kembali gitu kan. Jadi kesimpulannya tuh ya, daur ulang dapat mengurangi penggunaan bahan baku yang baru, mengurangi polusi, terus kerusakan lahan dan emisi gas rumah kaca. Maka itu kita harus selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan bumi beserta isinya, menciptakan kita dengan akal dan juga berilmu agar kita dapat berpikir bagaimana cara untuk menanggulangi masalah di bumi ini karena sampah. Makanya kita harus banyak-banyak bersyukur anak-anak. Masih ada pertanyaan? Nggak ada Bu. Oke, karena waktu sudah habis, kita sudahi pelajaran hari ini, pertemuan hari ini. Untuk mengakhirnya kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.